Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita boleh mengucap syukur bahwa kita bisa ada di tempat ini kembali. Kita sama-sama boleh beribadah, kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Saya yakin pagi hari ini adalah saat-saat yang kita nantikan, ketika kita bersama-sama dengan saudara seiman kita boleh memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Coba tengok kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Berikan senyumanmu yang terbaik, sambil jabat tangannya katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus baik bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami berterima kasih dan kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau berserah di dalam setiap doa dan pujian penyembahan kami Tuhan. Dan Engkau yang melawat kami, Kau yang mengurapi kami Tuhan, Kau yang menyentuh hati kami, Kau meluk kami, mendekap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang begitu baik seperti Engkau Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Tuhan, serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami merasakan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami merindukan Engkau Tuhan Yesus, seperti rusa yang haus akan aliran sungai-Mu Tuhan Yesus. Demikian pula Tuhan hati kami merindukan Engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekatkan kasih-Mu. Angkat pujian ini dengan segenap hatimu saudara. Merindukan aliran sungai-Mu.
Yes, God Jesus. Pribadi yang mengenal hatiku. Yes, God Jesus. Seluruh isi hatimu Engkau tahu Yesus. Lebih lagi oh hanya Engkau, hanya Engkau Yesus. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi. Mari angkat suaramu saudara, kita sembah Dia, sembah Yesus. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan, sebab Engkau pribadi yang mengenal hati kami, pribadi yang mengetahui segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi, tiada yang tersembunyi, semua Kau tahu.
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilikiku. Makaku sempurnakan dari karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada panggilanmu dan setia. Mari sambil bangkit berdiri saudara. Terima kasih buat anugerah-Mu, Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Yesus. Kami percaya saat ini boleh dikatakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Dan kini kami berserah Tuhan Yesus. Berserah pada rancangan-Mu, Yesus. Kami ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, kan setia. Mari mari katakan akhir hidupku. Berikan sorak-sorai yang paling mulia bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara siap untuk memuliakan Tuhan? Saudara siap untuk memuliakan Raja? Tinggikan Raja kita.
Yang siap sama-sama dengan saya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi dia. Oh, tinggikan Yesus, tinggikan Raja kita. Haleluya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja,
Katakan kanan kiri saudara sebelum duduk, katakan engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan di dalam segala aspek kehidupanmu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saya percaya tetap ada sukacita di tempat ini. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita diberikan kesempatan untuk menabur. Mari kita siapkan persembahan kita saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan ini berkenan di hadapan Engkau Tuhan, dan menjadi dupa yang harum Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami juga rindu menabur Tuhan, memberikan persembahan buat gereja di tempat ini. Kiranya kami menguduskan dan menyucikan persembahan kami, agar persembahan kami bisa bermanfaat bagi gereja tempat ini dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Kebaikan-Mu yang tak pernah
mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami tahu bukan kebetulan kami ada di tempat ini. Aku berdoa biarkan Roh-Mu melingkupi setiap kami. Kami mau duduk diam seperti Maria boleh mendengar firman Tuhan. Akan menguatkan kami. Dan kami percaya kami menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Berbicara buat hamba-Mu nih Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap Bapak Ibu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabarnya luar biasa? Amin. Saya coba buka catatan saya udah berapa kali saya kesini ya. Mungkin ini kali keempat kali ya. Kalau saya nggak salah kali keempat atau kali ketiga gitu. Kali ketiga ya. Thank you udah diingatkan. Puji Tuhan, kabar kita luar biasa. Amin. Semalam saya baru datang jam 4 sore, jam 5 sore. Saya langsung ke pameran karena ada pameran bahan bangunan kebetulan sekali. Dan tadi pagi saya baru nyampe ke sini gitu. Saya bawa pesan dari Bali karena sekarang saya 2 tahun terakhir tinggal di Bali. Bapak Ibu mungkin udah pernah dengar ceritanya ya. Saya pindah ke Bali 2 tahun yang lalu dan puji Tuhan keluarga kami digerakkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di Bali. Waktu kami pindah itu mungkin kira-kira sama seperti Abraham lalu kami pindah waktu itu. Pindah ke Bali. Saya bilang Tuhan apa yang mesti kami kerjakan di Bali? Jujur aja begini. Saya ini dulunya kerja sebagai orang HRD. Orang HRD itu kan orang yang nerima karyawan sekaligus orang yang ngeluarin karyawan ya. Betul ya? Ya, kalau waktu pertama kali kontrak kita rekrut orang enak nih. Tapi begitu kontraknya habis kita mau keluarin atau kita mau PHK susah gitu. Dan salah satu doktrin yang tertanam di kepala saya sebagai orang HRD adalah kalau rekrut orang jangan rekrut orang Bali. Meskipun kita waktu itu company punya perusahaan cabang di Bali, kita sebisa mungkin nggak rekrut orang Bali, Bapak Ibu. Wah ini ada orang Bali nggak di sini? Nggak ada ya. Saya dipesanin begitu. Kenapa? Ya memang waktu saya menjadi orang HRD, saya banyak mengalami sesuatu yang nggak enak gitu loh. Orang Bali itu kalau libur nggak ngikutin kalender kita loh. Kalender kita merah tetap libur. Tapi kalau ada hari-hari tertentu, hari Galungan, mereka libur. Kuningan, mereka libur. Dan liburnya itu bisa lama sekali. Kemudian kalau ada hari-hari perayaan seperti ada kematian, bukan kematian anggota keluarga loh. Kematian orang satu kampung, libur juga. Libur juga. Tuh. Jadi liburnya banyak. Satu tahun itu bisa libur kira-kira mungkin kalau normal kita mungkin cuma 15-16 gitu ya. Mereka bisa libur sampai 1,5 bulan. Kalau di total, tanggal merah minta libur, Idul Fitri minta libur, tapi giliran Kuningan, Tahunan semua libur semua. Saya ke sana loh, nyepi kan cuma 1 hari. Enggak Pak, di kita nyepi libur 3 hari. Hah? Wah, hari sebelum nyepi libur, hari nyepinya libur, setelah nyepi libur lagi. Waduh, jadi memang saya sebagai orang HR dulu didoktrin oleh bos saya, kalau ke Bali jangan ikut orang Bali. Ya kalau mau rekrut oke lah, 10%. 90% jangan orang Bali. Jadi waktu saya ke Bali itu saya nggak punya hati yang sayang sama orang Bali. Bener. Pertama kali saya masuk ke Bali yang saya rekrut orang Lombok, orang Surabaya, bahkan orang Jawa Barat, Pangandaran gitu. Itu sebagai karyawan kita di Bali Pak. Tapi memang ya nggak bisa dipungkiri ketika saya duduk di Bali, saya tinggal di Bali, lama-lama memang ada orang kita orang Bali. Karena setiap hari kerjaan saya sebagai kontraktor itu nongkrong di warung Bapak Ibu. Jadi sebagai kontraktor itu kan mesti ngawasi kerjaan kan. Akhirnya nongkrong di warung sama orang Bali ini ngobrol. Ngobrol. Lama-lama saya jatuh cinta sama orang Bali. Kasihan mereka. Kalau saya berpikir kenapa mereka liburnya harus panjang seperti itu, karena mereka terpaksa. Dalam tanda kutip kalau saya bilang secara alam roh, mereka terikat itu luar biasa sekali. Waktu di Bali yang saya lihat adalah setiap hari mereka buat sesajen. Pagi, siang, sore itu sehari ganti 3 kali. Saya tanya sama dia, kenapa mesti ngasih? Kenapa? Ya itu wajib, sesuatu yang wajib dan diharuskan. Kalau kita nggak ngasih itu bahaya. Loh, kalau nggak punya uang gimana? Utang, Pak. Bayangin mereka harus utang demi mereka kasih sesajen gitu. Nah, ke Bapak Ibu ya, mereka nggak memberi dari hati. Tapi mereka terikat dengan satu roh yang mereka mewajibkan untuk seperti itu. Saya mau dinaskan orang saya ini, kita punya proyek di Makassar, udah ya, pergi ke Makassar dinas 1 bulan di sana. Nggak bisa lama-lama. Kenapa nggak bisa lama-lama?
Bahkan nggak banyak orang Bali yang keluar dari Pulau Bali untuk bekerja di luar. Mereka terkungkung sekalipun mereka kesulitan ekonomi, mereka tertahan di sana. Kenapa? Kalau udah jadi anak laki pertama dalam keluarga orang Bali, itu mesti mewajibkan satu tanggung jawab untuk ngurus pura itu sampai seumur hidupnya dia. Loh, kalau orang tua punya pura 1, 2, 3, ya itu tanggung jawab saya, Pak. Kalau nggak punya uang gimana? Saya akan utang. Wah, saya bilang ini satu keterikatan roh yang luar biasa. Saya berdoa ketika saya masuk ke Pulau Bali, saya berdoa, Pulau Bali ini mestinya jadi pulau praise and worship-nya Indonesia. Yes, mereka menyembah apa yang mereka sembah, apa yang mereka percaya itu begitu luar biasa, Pak. Kalau hari-hari tertentu di pura-pura tertentu itu sangat sekali ramainya luar biasa. Saya menghormati itu sebagai orang yang menghormati agama lain, saya menghormati itu. Tapi secara alam roh, sebetulnya mereka mengalami satu keterikatan yang luar biasa. Saya berdoa akan muncul satu praise and worship yang luar biasa di pulau kami. Pulau kami, saya tinggal di Bali sekarang, jadi pulau kami. Saya berdoa muncul rindu praise and worship yang luar biasa di Pulau Bali. Dan itu nggak banyak, lucunya nggak banyak. Kalau Bapak Ibu hari ini bisa beribadah dengan luar biasa, terima kasih buat para pemusik, para WL yang luar biasa. Di Bali nggak ada, Pak. Jadi waktu saya masuk ke sana, yang jadi WL, maaf kata, fals, Pak. Ngambil nada fals. Sudah nadanya fals, yang main drum ketukannya salah masuk. Habis salah masuk, kelempar satu sticknya. Ya Tuhan. Saya bilang, tidak ada skill pemain musik yang hebat, tidak ada. Saya bilang, ini mestinya pulau pujian penyembahan. Karena saya lihat begitu banyak orang-orang taat dan nggak pernah bolong gitu ngasih sesajen gitu. Mestinya ini pulau penyembahan, mestinya ditunjukkan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi yang terjadi di sekeliling saya begitu, Pak. Ya, saya lagi berdoa muncul talenta-talenta baru atau orang-orang yang Tuhan utus masuk ke Pulau Bali. Satu malam itu biasa kan saya kerja malam gitu ya. Tuhan kasih saya dalam hati itu ngomong begini. Coba lihat sejarahnya penginjilan Pulau Bali. Saya mulai searching di internet ya. Sekarang kan gampang ya, pakai Google apapun itu tahu semua. Google saya buka, seperti saya baca. Ada artikel yang sangat panjang sekali saya baca. Banyak sekali orang pendeta yang berusaha masuk ke Pulau Bali itu sejak zaman tahun 1800-an. 1800-an. Dan berkali-kali pendeta itu masuk dan gagal, masuk dan gagal, masuk dan gagal. Nggak berhasil. Mau Kristen, mau Protestan, mau Katolik, mau karismatik, mau dari mana, masuk gagal gitu. Dan di antara cerita-cerita itu semua banyak itu. Saya baca ada 2 nama pendeta yang mirip. Dan nama pendeta itu adalah Jacob. Jadi banyak sekali list nama, ada dua yang namanya sama gitu ya. Namanya Pastor Jacob. Waktu membaca itu saya nangis. Karena anak pertama saya memang namanya Jacob. Dan Tuhan pakai Jacob de Vroom, orang dari Belanda ini, sebagai orang kalau nggak salah ketiga atau kedua yang masuk ke Pulau Bali dan mulai melakukan penginjilan di sana. Tapi nggak pernah berhasil. Kenapa nggak pernah berhasil? Karena memang budayanya sangat beda ya. Artinya kalau mereka itu sampai berpindah ke agama lain, maka ya sudah, kita nggak akan ngurusin kamu punya misalkan meninggal gitu ya. Kita nggak akan ngurusin upacara kematian itu. Gitu. Alhasil nggak boleh juga dikuburkan di tanah di situ. Harus di tempat lain, mungkin di pulau lain atau diusir atau segala macam. Jadi makanya saya ngerti kenapa kok anak buah saya ini kalau ada temennya atau tetangganya meninggal, dia izin Pak sama kita pulang 3 hari ke kampungnya, ngurusin kremasi dan segala macam, nanti balik lagi. Saya bilang bukan saudara gitu, tapi dia nggak apa-apa Pak, saya cuti dipotong nggak apa-apa. Ternyata itu keterikatan. Artinya dia harus mengikuti itu, kalau tidak ada sanksi sosial. Besok waktu dia meninggal nggak ada yang mau ngurusin gitu. Waduh, ini keterikatan yang sangat-sangat luar biasa. Saya jadi ngerti ketika saya baca sejarah itu, banyak orang nggak bisa menerima Kristus Yesus gara-gara hal yang seperti itu. Wah, ini benar-benar sangat complicated banget gitu. Saya bilang, Tuhan, ini gimana? Tuhan bilang, oke. Saya baca itu terus artikelnya sampai satu titik, saya juga harus menangis lagi karena Tuhan bilang begini. Satu kali ada pendeta karena gagal dari Belanda masuk, maka pendeta dari Cina yang diutus. Otomatis orang Cina, Pak. Pendeta ini namanya siapa saya lupa gitu ya. Dia harus terbang berangkat ke Pulau Bali dengan anak yang masih kecil. Saya jadi nangis lagi, Tuhan. Ini mirip sama kulit saya.
Dan waktu saya terbang ke Bali, dua anak saya belum tepat berumur 1 tahun. Masih 9 bulan waktu kami berangkat ke sana. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai keluarga kami untuk memberkati Bali, go ahead. Saya cuma bisa bilang tadi, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Nggak gampang pelayanan kami di Bali, Pak. Tapi saya berdoa, satu kali nanti, apa yang Tuhan taruh di hati saya bahwa orang akan ke Bali itu bukan karena pantainya lagi, bukan karena pemandangannya yang indah atau adat istiadat yang indah, atau karena babi guling mungkin, tapi orang satu kali akan ke Bali akan melihat revival Tuhan yang luar biasa besar. Itu doa kita gitu. Nah, orang Bali, di Bali penduduk orang Kristen kecil sekali, Pak, nggak nyampe 5%, kecil sekali. Karena itu bantu berdoa buat kami supaya kami bisa lakukan banyak hal di sana. Nggak susah. Bahkan gereja kita pun itu yang orang Bali cuma nggak nyampe 10%, Pak. Semuanya pendatang semuanya. Jadi bantu kami berdoa supaya kami bisa kuasai alam roh dan supaya ada kegerakan-kegerakan Allah yang bisa terjadi di Pulau Bali nanti ya. Satu kali saya berdoa dan Tuhan bilang gini, ini mesti dibuat menara doa di sini. 24 jam menara doa. Sehingga saya berdoa, belum lagi selesai rencana ini, Tuhan kasih lagi rencana. Bukan cuma di Bali Selatan. Kalau di Bali itu kan kita selalu landingnya kan di Kuta gitu kan, daerah Denpasar itu Bali Selatan. Masih ada Bali Utara yang kita mesti kerjakan nanti. Ada Bali Timur sama Bali Barat. Buat empat menara di titik-titik 4 tadi, Utara, Selatan, Timur, Barat. Lalu mulai naikkan pengagungan penyembahan buat Tuhan. Itu yang Tuhan kasih buat saya, itu saya kerjakan. Ini susah dan ini nggak gampang, butuh biaya yang sangat besar sekali. Tapi saya kalau Tuhan yang suruh, kita sebagai pelayan Tuhan cuma bilang yes bos gitu kan. Masalah dana urusan belakang, selalu ada nanti. Yang penting yes bos dulu gitu. Sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita yes bos dulu, amin. Kalau hari ini Bapak dan Ibu ada di tempat ini, kalau Pak Denny minta apa, Pak Denny bicara apa, nanti kita akan beli ruko yang sebelah, yes bos, yes dulu aja. Urusan dana Tuhan yang akan kirim nanti, amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita dulu ya. Itu kisahnya di Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Tadi Abraham disuruh pergi gitu ya. Sama dengan saya disuruh pergi, padahal hidup saya di Jakarta juga lumayan udah oke, udah ada rumah dan segala macam. Kami harus pindah sekarang. Masih kontrak rumah. Kapan bisa bangun rumahnya nggak tahu juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting saya percaya dengan Tuhan yang nyuruh saya pergi gitu. Tantangan di sana banyak sekali. Saya bukan seorang full-timer, bukan seorang pendeta juga, tapi hati saya akan saya dedikasikan full heart buat Tuhan gitu. Banyak sekali tantangan yang kita alami di sana, nggak gampang gitu. Tapi yang saya tahu pasti kalau Tuhan kita yang suruh, Tuhan kita yang akan kerjakan. Amin. Meskipun saya nggak punya SDM, nggak punya SDA, nggak punya apa-apa, ya udah jalan aja dulu. Saya percaya Tuhan pasti akan nyediakan. Coba kita buka aja Kejadian 12. Kita baca ayat yang pertama dulu aja ya sampai yang ke-8 ya. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Oke, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, dekat pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Yang ketujuh bilang begini, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Yang ke-8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah lagi bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, mezbah ini tetap harus diperdirikan. Kalau saya lihat perjalanan Abraham, Ishak, Yakub, di mana mereka itu rajin membangun mezbah.
Ketika kita ada di tempat ini, di tempat yang baru, mulai pindah kapan Pak Denny? Bulan Mei. Maka mesbah mesti didirikan di tempat ini, amin. Didirikan mesbah. Di rumah kita dirikan mesbah. Kalau bisa, ya para suami yang mimpin. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa, istri mulai duluan. Kalau papa dan mama nggak bisa, nggak apa-apa, anak mulai duluan. Setuju? 1-2 orang dalam rumah diselamatkan, sisi rumah pasti diselamatkan. Jadi siapa yang mulai duluan? Gak usah gengsi-gengsian gitu. Gak usah gengsi-gengsian. Saya sama istri nggak bisa main musik, nggak bisa main gitar gitu ya. Nyanyi juga seadanya begitu. Tapi gak apa, sekarang udah modern sekali, kita bisa punya YouTube ya kan. YouTube itu kan sudah ada sekarang puji-pujian tanpa pakai karaoke. Wow, udah banyak sekali tuh, musiknya udah enak, dikasih jeda penyembahan ya kan. Sudah modern dibandingin 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saya punya cita-cita, waduh, susah di penyembahan, ya alat bermusik itu cuma itu aja ya kan. Nggak ada jeda untuk kita penyembahan. Bagaimana yang nggak bisa main musik seperti saya gitu kan. Nah sekarang YouTube udah banyak sekali dengan berbagai macam artis ya kan. Pakai itu. Saya kalau komsel juga, kelompok sel itu juga nggak ada yang main musik. Saya pakai YouTube juga Pak. Ya meskipun nggak enak dikit karena sudah diatur kan nadanya. Ya sudahlah, daripada enggak gitu loh. Mau kita suaranya fals, mau kita suaranya nggak fals, Tuhan tetap merdu kok di mata Tuhan ya. Itu loh, nggak perlu mikir gitu. Kalau kita ibadah seperti ini ya kan, pemain musik pujian ya kalau bisa memang jangan fals Pak. Tapi kalau memang pun fals ya ada apa juga gitu loh kalau nggak ada orang. Yang penting bagi Tuhan itu suaranya merdu kok. Karena yang dilihat apa? Bukan suaranya, hati kita yang dilihat gitu. Jadi kan Mas Bang, saya dengan istri, yuk setiap malam kita berdoa. Bukan cuma berdoa buat kita aja, kita berdoa untuk Pulau Bali. Istri saya itu awalnya cuek gitu. Ya sudah pindah Bali, ya sudah pindah Bali gitu aja. Urusan kerja ya urusan kerja, udah gitu. Tapi lama-lama kita berdoa mulai belajar mencintai orang-orang Bali. Kita belajar setelah kita dengar mereka punya curhatan, ini kasihan sekali. Kasihan benar. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip, kalau bicara soal penginjil mestinya gampang. Karena banyak di antara mereka itu semua yang mau terlepas daripada itu. Ada istiadat, keharusan memberikan itu. Bagaimana mungkin? Mereka nggak punya uang tapi dipaksa. Saya tanya, berapa beli satu sajen itu kan kalau nggak sempat buat mesti beli 20.000. Satu hari 60.000. Ada yang dikalikan 3, ada yang dikalikan 2, ada yang dikalikan 1. 20.000 kali 1 bulan berapa? 60.000 kali 30, 1,8 juta. Sementara UMR, kalau kerja di Bali, itu UMR-nya itu cuma 2, sekian juta. Berarti lebih banyak habis untuk urusan sajen daripada untuk kepentingan pribadinya makan dan segala macamnya. Jadi saya bisa rasakan mereka itu sebetulnya tertekan, bukan karena dari hati kadang-kadang, tapi karena tertekan gitu, karena ada istiadat hati. Saya bilang mestinya kita, kalau kita berdoa, mesbah dengan serius gitu ya, banyak orang yang punya bersatu hati berdoa untuk Pulau Bali. Saya pikir dengan sangat gampang kegerakan itu terjadi kok mestinya. Cuma dimulai dari mana? Ya keluarga dulu yang berdoa. Satu keluarga sudah berdoa, satu komsel berdoa, satu gereja berdoa, satu kota berdoa, satu Indonesia berdoa, kegerakan itu akan terjadi. Abraham selalu membangun yang namanya mesbah. Ketika dia dalam perjalanannya, Tuhan suruh dia untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Dia cuma mengandalkan tuntunan Tuhan. Mesbah itu bicara selain pujian penyembahan kepada Tuhan, itu juga berbicara tentang Tuhan setelah ini mau kemana lagi. Tadi kan dilihat ya, ada yang ke-8. Abraham pindah ke sebelah timurnya Betel. Pindah ke tempat yang baru, dia bangun lagi mesbah di sana. Dalam tanda kutip Abraham bilang gini, Tuhan kasih aku tuntunan kemana mesti melangkah. Hari-hari ini kita nggak bisa lagi loh gunakan kita punya otak, punya pikiran, punya kemampuan, punya skill kita. Nggak bisa, nggak cukup. Karena di luar sana banyak orang yang jauh lebih pintar. Kalau kita berbisnis, banyak orang lain yang jauh lebih pintar, banyak orang lain yang punya koneksi lebih jauh, banyak orang yang punya modal lebih kuat. Nggak bisa. Bahkan sekarang ini lucunya, zaman dulu orang tua kita mendidik kita, ayo sekolah S1, S2, S3. Bahkan sampai kalau perlu kuliah ke luar negeri, begitu kan. Sekarang diumumkan bahwa Google itu mencari orang nggak lagi berdasarkan ijazah. Artinya lulusan SMP pun diterima kalau punya skill yang cocok sama mereka. Loh, zaman ini sudah berubah. Nggak bisa kita samakan lagi dengan yang dulu. Kalau kita nggak punya Tuhan, kita nggak punya tuntunan kemana kita mesti melangkah, nggak bisa loh. Berapa banyak kita lihat orang pengangguran di luar sana gelarnya berjajar panjang lebar, nggak ada pekerjaan Pak.
Berapa banyak saya harus interview orang, yang satu lulusan S1 dalam negeri, satunya lulusan S1 Amerika. Mau dibayar dengan gaji yang sama. Itu terjadi di luar situ. Ya kalau sama-sama gaji kan pasti perusahaan milih yang ini ya, milih yang Amerika gitu loh. Gak bisa loh. Sekarang itu gak semudah itu. Jadi kalau kita dalam hidup ini gak mengandalkan Tuhan, gak minta tuntunan Tuhan, susah. Saya di Bali waktu kita ngerintis di awal pekerjaan kita sebagai kontraktor, gak gampang. Saya cuma ngandalin Tuhan kok. Karena 10 kali saya telepon orang yang saya mau follow up juga gak diangkat. WA juga gak dibalas gitu. Gak bisa, selesai saya, ayo jalan. Ya Pak, sudah Pak, udah datangin Pak. Datangin kali kedua saya gak diterima, disuruh nunggu di lobi 1 jam. Gak gampang. Kalau Tuhan sudah bukain pintu, gak ada yang bisa nutup. Memang begitu. Jadi ya kita bilang aja, Tuhan, saya sebagai orang saya adalah Tuhan yang di depan ya, Tuhan yang buka pintu, saya di belakangnya Tuhan aja gitu loh. Kalau Tuhan nyuruhnya A, saya A, Tuhan nyuruhnya B, saya B gitu. Gak bisa. Dalam hidup kita ini gak bisa kalau kita gak butuh tuntunan Tuhan. Itu loh yang Abraham lakukan. Dia selalu bangun mesbah. Dia selalu bangun mesbah, minta apa yang Tuhan mesti aku kerjakan di sini. Di setiap kota, di setiap dia melangkah, di setiap customer, di setiap project, dan di setiap apapun yang dia kerjakan, minta tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya waktu sama istri satu kali nyantai di pantai, gitu ya. Kita masuk ke pantai. Nanti kalau ke Bali kabarin saya Pak ya. Saya tahu spot-spot yang luar biasa bagus dan gratis gitu loh. Justru kalau saya masuk ke hotel bintang 3 itu ditarikin beli apa gitu ya. Kalau masuk ke bintang 5 itu nggak ada yang nanya. Langsung aja masuk ke pantai. Satu kali saya masuk ke pantai itu lonong aja di situ, duduk di sana. Ya saya kan orangnya suka ngobrol ya. Kanan kiri ada orang baru, saya ngobrol, Bu selamat siang, dari mana gitu kan. Selalu nanya nih dari mana. Dan orang kan namanya di hotel bintang 5 itu kan dari pasti bukan orang situ lah. Bukan orang Bali, pasti dari mana gitu ya. Ngobrol lah kita singkat cerita. Wah kebetulan, nah terus ngapain di sini? Udah 2 tahun di sini saya ngerjain kontraktor ini. Kebetulan sekali, mana kartu nama? Dia bilang gitu. Saya punya hotel di sana di utara sana. Saya punya hotel di utara. Dia bilang butuh. Gitu. Selesai saya pulang dalam hati saya, insight saya dalam hati Tuhan bilang begini. Sebelum tahun ini selesai, 2023 ini selesai, kamu sudah akan dapat proyek di sana. Selama ini proyek saya itu cuma di bawah Pak, Bali Selatan. Jadi ya Kuta, Canggu, daerah-daerah selatan lah. Bali itu kan cuma di situ aja konsentrasi pusatnya kan. Ketika Pak Jokowi mau bangun di utara, banyak yang nggak setuju kemarin. Ya. Jumat kemarin, ini kan hari Minggu. Jumat lalu itu sales kita meeting Pak, semua meeting. Tiba-tiba seorang sales saya itu bilang begini, ya Pak, kita sudah ada orderan ini tempatnya di Pulau Amet, dia bilang gitu. Nah Pulau Amet itu satu hal yang sebulan sebelumnya sempat saya rasa dalam hati saya itu pulau paling timur, tempat lokasi paling timur yang dimana tadi Tuhan minta saya untuk dirikan menara doa tadi, Pulau Amet. Saya bilang sama istri, kita mesti datang berkunjung ke Pulau Amet. Sama kayak kita ngintip orang Jericho, kita kelilingi dulu Pulau Amet ini kayak apa gitu. Saya kepingin lihat ke sana, nggak cuma dari foto, dari gambar, ayo kita berangkat. Dan Tuhan tadi bilang, sebelum tahun ini kelar, pasti ada omset di situ gitu. Nah, manajer saya sempat bilang, Pak kita ada orderan, cuma 3 liter kecil, tapi nggak ngomong di situ, nggak ngomong titik lokasinya. Ya di Bali situ Pak, di Bali agak jauh, tapi nggak ngomong titiknya. Waktu di meeting kemarin, baru dia bilang, apa tadi kamu bilang? Dia bilang Pantai Amet Pak. Wah, saya bilang kebetulan, sebelum dari sini saya mau ke sana Pak. Saya mau ke sana. Saya tahu kalau Tuhan sudah bukain jalan, nggak bisa, nggak ada yang bisa nutup. Artinya begini loh, ya sudahlah, dalam hidup kita di dunia ini, apapun yang kita kerjakan sekarang, entah kita ini seorang karyawan, entah kita ini seorang pengusaha, atau apapun yang kita kerjakan sekarang, berdoa aja. Tuhan mau nyuruh saya lakukan apa? Karena kalau kita nggak dengan cara seperti ini, kita kan kalah bersaing dengan orang di luar. Di perusahaan saya, kita lagi dituntut Pak, untuk waterproofing itu dibuat untuk bisa bersaing dengan yang merek-merek yang murah sekarang itu. Ya, ini direkam ya. Jadi nggak boleh sebut merek kan, merek-merek yang itu dibuat gimana caranya? Saya bilang Tuhan, ini gimana caranya? Minggu lalu kami ke Surabaya, saya sempatin doa di Bukit Doa Immanuel. Itu memang tempat kesukaan saya, tempat persembunyian saya lah, hiding place. Kayak Daud itu punya tempat persembunyian, nah saya punya tempat persembunyian di sana. Saya berdoa Tuhan, saya mesti ngerjain apa di sini? Lalu Tuhan tuh memang luar biasa ya, ngasih hikmat itu nggak tanggung-tanggung gitu. Saya ini bukan tipe orang yang saintifik gitu loh, yang maksudnya kalau membuat analisa bisnis itu panjang dan lebar.
Oh, pakai metode ini, ya 5W1H, terus metode apalah, ini. Saya bukan tipe yang seperti itu lah. Ya. Tapi Tuhan waktu itu ngomong sama saya, hari ini hitung juga, gitu. Hitung dengan benar. Karena saya nggak tahu mesti bergeraknya seperti apa strateginya. Karena harus menciptakan barang yang murah tadi, Pak. Gimana cara strateginya? Lalu saya ngambil pulpen sama istri, coba kita hitung, saya bilang gitu. Ini kali ini biaya begini hitung. Saya hitung. Dalam waktu singkat 30 menit, saya tahu jawabannya. Jawabannya saya nggak bisa mendirikan pabrik cuma di satu titik. Karena kalau saya mendirikan pabrik itu entah di Jakarta, Pak, nyampe ke Balinya udah mahal. Saya kalah bersaing. Kalau saya mau bikin pabrik harga itu semurah mungkin, maka saya harus buat banyak titik. Gitu. Kalau saya buat pabriknya di Jakarta, maka harga logistik nyampe ke Surabaya itu kali lipat 2. Nyampe ke Bali kali lipat 3. Nah, bayangkan kalau sampai ke Makassar atau ke Papua atau ke Manado kali lipat berapa? Harganya nggak bisa bersaing. Jadi kalau harganya mau bersaing, itu harus buat di banyak titik. Saya bilang, ini kalau otak saya nggak mampu saya berpikir begini. Otak saya itu nggak mampu, karena saya memang bukan otak pebisnis, Pak, sebenarnya. Nggak mampu gitu loh, buat analisa kayak gitu nggak mampu. Tapi karena Tuhan bilang, coba hitung. Saya jadi nyadar, angkanya besar loh. Kalau saya sampai salah meletakkan pabrik kita, Pak, itu bisa rugi berapa M. Artinya kalau saya tepat menetapkan, saya bisa hemat sekian M setiap tahun. Dan bisa memenuhi target pasar yang ada gitu. Saya bilang kalau Tuhan nggak ngasih ini hikmat seperti ini, nggak bisa, saya bilang. Saya bilang sama istri, udah deh, nggak usah pakai otak kita, nggak usah pakai pikiran kita ketuk pintu aja. Kalau pintu itu nggak dibukain, ya wis. Coba lagi kali kedua, ketuk lagi kali kedua, nggak dibukain, ya udah. Kali ketiga diketuk kali ketiga nggak dibukain, ya sudah, itu ditutup buat kita. Berdoanya kita gampang aja, Tuhan, bukain pintu yang Tuhan buka buat kita. Kalau kita nggak nyadar, namanya kita kan kadang-kadang nggak denger ya, Tuhan ngomong apa itu nggak dengar, nggak peka. Tuhan kasih lagi orang kedua, orang ketiga, orang keempat tuh ngomong. Tapi kalau pintu itu memang ditutup buat kita mau dobrak 3 kali pun, tetap Tuhan jangan bukain. Gitu aja deh. Main sama Tuhan gampang-gampangnya gitu aja. Karena kita ini sebagai manusia itu kan lemah ya. Ya kadang-kadang kita berdoa puasa, kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang kita punya, kadang-kadang juga lemah. Gitu aja sama Tuhan. Yang penting saya tahu pasti Tuhan taruh yang namanya direction, tuntunan dalam hidup saya dan keluarga dan pekerjaan kita supaya kita tahu kemana kita mesti bisa melangkah dengan benar. Kalau kita lanjutkan ayat ini, Kejadian pasal 13, coba kita buka. Kejadian pasal 13. Ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Kejadian pasal 13, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Iya, katakan begini. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ceritanya kan mereka lagi ribut-ribut karena dombanya mereka makin banyak gitu kan. Ributlah mereka karena airnya sedikit gitu. Yang ke-9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Oh, ini kongsian sama Abraham enak ini. Dia ngalah ya. Kita duluan yang disuruh milih gitu kan. Kalau kita kongsi sama Abraham nih, enak ini. Kita mau ngapa dia ngikutin aja ini. Yang ke-10, lalu Lot melayakkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Yang ke-11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka pisah. Kalau ibarat kata pekerjaannya ini pecah kongsi gitu. Kalau pecah kongsi kan biasanya ribut-ribut ya, sampai ke pengadilan kalau perlu gitu. Banyak yang kejadian seperti itu. Tapi kita lihat Abraham ini orang yang ngalah gitu. Dia tahu kok. Poin yang kedua dia tahu, Tuhan itu memberkati Abrahamnya, bukan memberkati Lotnya. Jadi Lot milih kanan, dia akan diberkati. Lot milih kiri, dia akan diberkati Tuhan. Karena Abraham tadi terima janji, dan yang terima janji ya pribadinya tadi. Maka dari itu jangan pernah takut Bapak Ibu. Kalau kita punya bisnis, tiba-tiba di sebelah kita buka bisnis yang sama, sebelah kiri lagi buka lagi bisnis yang sama, mau niru-niru kita, enggak apa. Amin. Enggak usah malah marah-marah gitu ya.
Apalagi sampai kita itu yang sebelah punya kepercayaan lain, kita buka toko kita tiba-tiba ada tanah di situ, ada benda-benda apa di situ gitu kan. Nggak perlu khawatir, karena kalau yang namanya berkat Tuhan itu nggak pernah ketuker kok. Tuhan itu tahu persis siapa kita dan berkatnya kemana, nggak akan ketuker. Karena malaikat itu beda sama kurirnya JNE, kurirnya itu beda. JNE bisa nyasar kan, ada tangganya nyasar kemana. Beda kalau malaikat nggak pernah nyasar Bapak Ibu. Kalau ngasih itu selalu tepat sasaran dan tepat waktu, amin. Nggak pernah nyasar. Jadi nggak perlu khawatir berkat itu ketukar. Beberapa waktu yang lalu saya itu sebagai orang HRD itu kan suka ikut pameran-pameran software ya. Pameran software ya. Jadi misalkan di kota Jakarta gitu ya, dicarilah kita butuh karyawan 100 misalkan begitu. Kita ikut yang namanya software. Biasanya penyelenggaranya IO itu nyewa satu tempat yang besar gitu kan, entah di gedung-gedung pertemuan gitu ya, lalu dijual, standnya dijual nih, yuk ini mau ikut software nggak? Bayar 10 juta gitu kan. Terus diumumkan di media massa, dan karena banyak orang yang cari kerja, ya datanglah mereka ke sana, bayar tiket 20.000, 25.000 gitu kan. Habis bayar tiket baru bisa masuk, dalamnya ada 50 perusahaan, sama-sama nyari karyawan. Nah, biasanya orang-orang mencari kerja itu sangat senang datang ke sana. Saya tuh jadi orang HRD itu mikir begini, kerjaan sampingan gini enak juga ya. Saya bilang sama teman-teman saya itu, enak juga nih. Kalau channel perusahaan mana yang butuh karyawan, kita semua kenal. Mau kita sama-sama orang HRD, kita punya grupnya, punya grup WA, punya grup ini waktu itu bukan WA sih, waktu itu masih grup apa itu masih BlackBerry gitu ya, BlackBerry, BBM gitu ya. Wah, bisa lah kita buat begini. Kan nggak susah, kita sudah punya modal satu. Fungsian rekanan kita sudah punya banyak gitu ya. Karena perusahaan itu pasti perlu lah 3 bulan lagi pasti perlu karyawan baru. 3 bulan lagi perlu karyawan baru. Yuk kita buat, saya bilang gitu. Kita buat. Nanti gimana menghadirkan massa? Yuk gampang bagi saya. Umumkan aja di radio. Pasang aja spanduk besar. Bayar spanduk, pasang. Job fair dihadiri oleh 100 karyawan 100 perusahaan besar, PT A, B, C, D, E, cantumin semua. Orang kan pasti tertarik gitu. Pakai brosur gitu. Gampang. Bagi saya pikirannya gampang Bapak Ibu. Tapi waktu saya lakukan seperti itu sama teman-teman, ayo kita lakukan. Oke, kita buat 2 lokasi ya. Waktu saya di Surabaya. Kita buat lokasi pertama di Surabaya, lokasi kedua di Malang, saya bilang gitu. Pasang spanduk, pasang iklan, pasang radio. Kita tambahkan job fair kita itu khusus spesial, beda dengan job fair yang lain, di mana kita akan memberikan seminar gratis cara menulis CV yang benar. Zaman itu menarik sekali karena yang lain cuma job fair biasa, kita tambahin dengan seminar bagaimana membuat CV dengan benar dan bagaimana kiat-kiat diterima di perusahaan, saya bilang begitu. Semangat kita. Alhasil apa? Rugi Bapak Ibu. Hari-hari yang datang itu loh, kok cuma sedikit. Udah sedikit karena kita nggak pengalaman ya. Orang beli satu tiket nih, 25.000 masuk ke pameran. Dia ambilin semua brosur di sana, temennya di luar 10 nggak masuk. Dia cuma nunggu satu temennya tadi. Jadi urunan 2.500-an gitu ya. Supaya satu orang bisa masuk, ngambilin semua brosur, lalu teman-temannya di luar udah nunggu. Atau kita kan pakai gelang atau apa ya, diakali juga. Satu orang masuk, kelar, gelangnya dioper ke yang lain. Alhasil kita rugi Bapak Ibu. Ya, kita tahu, tapi kita mau gimana? Kita mau marah-marah gimana? Nggak bisa itu. Alhasil 2 kali kita buat event di waktu yang sama, 2 kali itu rugi. Loh, sementara kenapa teman saya yang tadi IO tadi sampai hari ini pun bisa membuat software itu dan untung besar? Saya berusaha menyaingi atau berusaha mencontek caranya, tapi nggak bisa. Metode saya sudah sama persis, bahkan lebih bagus. Saya kasih seminar, tetap rugi. Karena apa? Karena berkat itu ya ke orangnya Bapak Ibu. Bukan ke apa idenya, bukan ke eventnya, bukan. Kalau Abraham udah diberkati Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa ngambil. Kalau ada janji yang pernah Tuhan berikan dalam hidup kita, itu nggak akan bisa lari kemana. Amin. Sekarang saya nggak tahu apa yang Tuhan berikan janji dalam hidup kita. Dan ternyata Tuhan pernah kasih janji dalam hidup kita dong. Kalau belum pernah, nggak apa-apa, gampang. Alkitab itu isinya semua janji Tuhan. Semua janji Tuhan. Semua masalah ada di sana. Semua jalan keluar ada di Alkitab. Masalah apa lagi? Misalkan masalah suami istri bertengkar, lalu suaminya pergi meninggalkan istri. Ada kan di sana kan? Alkitab ada. Pelakor ada kan? Ada.
Bahkan pelakunya yang Daud itu loh. Pelakor kan itu bukan mengambil laki orang ya. Kan dia ngambil istrinya orang. Berarti apa itu? Pebikor. Ada semua loh. Alkitab kita tuh luar biasa sekali. Mau ngomong masalah bisnis pecah kongsi, ada ini pecah kongsi. Mau ngomong apa lagi? Semua ada di Alkitab. Sengketa hukum ada juga di Alkitab sengketa hukum. Urusan apapun di Alkitab itu ada. Makanya kalau kita, Tuhan kok saya belum terima janji, gampang. Baca aja firman Tuhan. Baca aja firman Tuhan. Baca aja Alkitab. Tinggal tergantung masalah kita di mana. Masalah kesembuhan, masalah apa, ada semua di Alkitab. Amin. Nanti kalau nggak ngerti bingung, Pak, saya masalahnya begini. Yang sesuai mana? Nanya sama Pak Denny, nanya sama saya. Amin. Ada semua di Alkitab. Tinggal kita baca aja Alkitab, kita akan terima janji Tuhan di sana. Kejadian 21 ayat 1 sampai 8. Ini kisah yang paling kita ingat dalam sejarahnya Abram atau Abram. Ini adalah waktu Sarah ini nggak bisa punya anak, lalu Tuhan janjikan akan ada anak. Ya, biasa karena namanya janji harus menunggu dan belum terrealisasi, maka Sarah sama Abram ini mengambil jalan pintas kan. Kalau kita baca kan Abram mengambil jalan pintas dengan cara apa? Dengan Sarah mendorong Hagar untuk maju, pembantunya untuk maju sama Abram gitu. Mereka mengambil jalan pintas, padahal janji Tuhan jelas bahwa Tuhan akan memberikan keturunan seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir-pasir di laut banyaknya. Jelas kok. Bahkan malaikat loh yang ngomong. Kalau zaman sekarang kan kita nggak sampai kedatangan malaikat begitu kan. Paling cuma insight, Roh Kudus lewat mimpi. Tapi zaman itu malaikat datang ke Abraham face to face loh. Bertamu face to face, bahkan makan bareng satu meja. Bahkan malaikat ini memberkati Abraham. Dan janji Tuhan itu memang betul-betul terjadi dalam hidupnya Abraham meskipun itu tidak masuk akal. Itu yang kita bilang mujizat. Mujizat adalah kejadian hal-hal tertentu yang terjadi dengan kehendak Tuhan tanpa di luar pemikiran kita semua. Kita nggak pernah tahu apa mujizat yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti janji Tuhan dalam kehidupan kita itu akan digenapi. Minggu lalu saya terima satu ayat yang sangat menguatkan saya dan istri. Kita buka di Mazmur. Waktu kita ibadah, kita terima perjamuan dan ayat ini itu muncul gitu. Dan itu sangat menguatkan saya dan istri dalam waktu-waktu ini. Mazmur 119 ayat 133. Mazmur 119 ayat 133. Ayat yang A dibilang begini. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu. Waktu saya terima visi harus buat 4 menara di Bali, itu bagi saya berat sekali. Tapi saya tahu, kalau Tuhan sudah nyuruh saya lakukan itu, saya cuma tinggal, ya sudah saya ngerjain aja gitu. Masalah dana, masalah kapan jadi, masalah itu bukan urusan saya lagi. Itu urusan Tuhan. Saya cuma jadi orang developer, kontraktor yang cuma ngurusin itu. Saya tahu kalau Tuhan sudah nyuruh, pasti Tuhan buka jalannya. Seperti tadi Bali Timur udah mulai kebuka gitu. Satu kali saya dan istri masih bandel ya, sebagai manusia itu kan masih punya kedagingan ya. Masih tanya, ini bener nggak Tuhan nyuruh? Nanti kita sudah bangun sia-sia, nggak ada yang ngurusin dan lain sebagainya. Ini loh, tiba-tiba ayat ini muncul dalam kehidupan kita. Dikatakan teguhkanlah langkahku oleh janjimu. Artinya langkah yang sudah saya kerjakan sekarang ini itu nggak akan pernah jadi langkah yang sia-sia. Langkah ini nggak akan pernah menjadi langkah yang sia-sia. Saya bilang sama itu saya. Go it, kerjain aja. Karena kita udah jelas bilang, teguhkanlah langkahku oleh janji. Saya percaya kalau kita udah pernah terima janji Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan yang suka ingkar janji. Kalaupun itu belum terjadi, tunggu aja. Karena sesuatu pasti akan terjadi pada waktunya, sesuai dengan waktunya. Bapak Ibu, kalau lihat situasi ekonomi sekarang, ya memang masih seperti ini. Tapi dalam beberapa sektor, mestinya semester 2 2023 ini akan lebih baik daripada semester pertama 2023. Ya, kalau saya baca garis besar ekonomi Indonesia secara keseluruhan ya, 2023 ini kita akan naik. Mulai bulan Juli sampai Desember itu ekonomi akan naik, Pak. Ya meskipun nggak banyak ya, tapi setidaknya itu akan naik. Sebelum nanti memang tahun depan awal memang agak turun karena masalah pemilu.
itu pasti akan sedikit banyak itu akan mempengaruhi, terutama yang pekerjaan di bidang konstruksi, bangunan seperti kita itu pasti bakal turun lagi, Pak. Nah itu, kita memang nggak tahu ke depan seperti apa. Pemilu ke depan saya rasa mungkin juga aman harusnya ya. Kita berdoa, pada orang berdoa pemilu ini aman, tapi kita nggak pernah tahu masa depan. Jadi selama ekonomi kita naik ya kita genjot lah tahun-tahun ini. Sampai dengan Desember saya percaya saya punya omset juga pasti akan naik tahun-tahun ini. Saya percaya itu karena memang ekonomi menunjukkan trennya akan naik. Tapi apapun itu yang kita kerjakan kita nggak pernah tahu masa depan. Ya para ahli boleh ngomong A, B, C, D, E, boleh memberikan saran, boleh memberikan pendapat, pakar-pakar boleh bicara. Tapi sudahlah, kita nggak usah ngandalin yang tertulis tadi gitu. Kalau naik puji Tuhan, nggak naik pun juga puji Tuhan gitu. Saya cuma bilang, udahlah ini direksi pimpinan ngomong seperti ini, datanya seperti ini. Saya cuma percaya kalau Tuhan sudah memberi, nggak ada yang bisa lewat, nggak ada yang bisa ngambil. Jadi apapun hari-hari ini yang kita kerjakan Bapak Ibu, mulailah kita belajar untuk kita mengucapkan berkat buat toko kita, amin. Kita mengucapkan berkat buat karir kita. Sudahi kata-kata yang negatif yang keluar gitu. Sudahi sambat, tahu sambat ya? Sambatan, sambat, mengeluh. Sudahi kata-kata mengeluh. Kurangi, ya bukan kurangi, udah di off-kan aja lah. Jangan bilang gini sama istri, aduh kerja udah pagi, jam 7 udah buka toko sampai jam 9 malam, omset kok ya cuman begini. Nah itu loh, kata-kata itu delete, amin. Amin. Udah kerja dari pagi sampai sekarang, giliran naik gaji atau giliran dipromosikan, orang lain yang dipromosikan. Nah itu hilangkan kata-kata seperti itu, setuju ya? Waduh, udah coba berusaha membuat usaha A, B, C, gagal melulu. Nah itu hilangin kata-kata itu. Nggak ada. Karena Tuhan janjikan ke kita, itu jadi pemenang. Kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Jadi kalau kita punya kata-kata yang masih negatif, coba mulai belajar dengan kata-kata iman kita. Udah dicabut aja kata-kata begituan. Meskipun toko kita nggak laris gitu ya, hari ini sepi gitu ya, toko sudah lebih rame. Kita bilang, puji Tuhan, hari ini ada uang yang masuk. Iya tak? Mau 2.000, 10.000, 100.000 kan mau masuk, ya kan? Dan aku percaya besok lebih banyak lagi masuknya. Amin. Puji Tuhan, aku masih punya kerjaan hari ini. Meskipun hari ini diomelin sama bos. Meskipun hari ini SP1 keluar. Kalau bulan depan target nggak tercapai, get out. Puji Tuhan, masih punya kerjaan. Paling nggak sebulan ke depan, ya tak? Kan bos bilang bulan depan. Berarti kan sampai sebulan ke depan aman tau? Aman kan? Puji Tuhan, meskipun sebulan ke depan aman. Udah. Hidup itu nggak usah mikir 10 tahun, 20 tahun lagi. Hidup itu kita bilang, doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Hari ini aja. Hari ini, karena besok punya kesusahannya sendiri. Amin. Ya sudah, perkara besok urusan besok gitu. Puji Tuhan, dokter bilang angka kolesterolnya udah turun sedikit. Puji Tuhan, meskipun masih banyak. Puji Tuhan sudah turun sedikit. Gitu aja, kata-katakan hal yang positif. Saya percaya kalau kita lakukan hal yang positif, waduh, itu tuh terdengar sampai surga kok. Meskipun yang dengar waktu kita ngomong cuma istri, cuma anak gitu ya. Mungkin kita nggak sampai skala besar, kita cuma ngomong sama istri sama anak, itu terdengar sampai surga Bapak Ibu. Amin. Jadi katakan hal yang positif aja, nggak usah mengeluh, nggak usah marah-marah. Karena mau marah-marah juga nggak ada gunanya. Kita mesti kan marahin pegawai, kamu hari ini sedikit, kamu sih duduk melulu, coba kamu ke depan bagi-bagi brosur, ngapain? Kita capek-capek kok kayak energi negatif kita. Mendingan kita kasih energi yang positif. Kita kasih berkat buat toko kita, buat perusahaan kita, amin. Karena selalu ada hal yang luar biasa di kemudian hari. Kalau hari ini kita bisa ibadah di sini, saya happy Pak ibadah di sini Pak. Dari waktu diceritain sini, karena beda gitu. Atmosfernya beda. Kalau dulu mungkin pemain musik masuk cuman Sabtu sama Minggu kali ya. Mungkin Minggu lebih pagi gitu ya, sampai Minggu setelah itu kan pulang. Rasa memilikinya nggak ada. Tapi kalau di sini kan bisa pakai ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai jam 24, 12 malam pun bisa di tempat ini kan. Rasa memiliki. Saya berdoa kalau Bapak Ibu punya keinginan di sebelah, itu akan terrealisasi kok. Sebelah itu bisa masuk seharusnya Pak. Saya berdoa kita semua diberkati Tuhan luar biasa lagi. Gereja ini diberkati Tuhan luar biasa lagi. Amin. Amin. Sama-sama kita pakai berdiri yuk. Seundang WLPW boleh maju ke depan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi
harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, selalu Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa kasih-Mu. Ini dari awal lagu ini katakan, Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, selalu Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. pagi hari ini lewat Abraham kita belajar yang pertama, kita butuh tuntunan Tuhan. Kalau hari ini kita belum mengandalkan Tuhan atau kita jarang-jarang ngandalin Tuhan, mulai hari ini ambil keputusan untuk mengandalkan Tuhan setiap hari. Amin. Saya pernah mengalami dalam dua situasi yang berbeda. Yang satunya nggak enak. Saya pakai akal saya gagal rugi. Saya pakai Tuhan nyuruh apa saya kerjakan itu berhasil. Jadi buat apa kita coba-coba? Andalkan Tuhan. Kalau belum bisa ngandalin Tuhan, bilang Tuhan tuntun aku aja supaya aku nggak salah. Tuntun aku supaya nggak salah. Tapi tahap berikutnya belajar kenali Tuhan mau kemana dalam hidup kita. Yang kedua, percaya aja berkat itu ke orangnya, ke kita. Kalau Tuhan sudah kasih berkat buat kita, nggak ada seorang pun yang bisa ngambil. Jadi imani, yakini kalau itu berkat Tuhan. Kalau pekerjaan kita adalah pekerjaan yang Tuhan kasih buat kita, berdoa buat perusahaan. Kalau kita punya usaha, berkati usaha, urapi dengan minyak lokasi usaha kita, barang-barang kita. Karena itu berkat dalam hidup saudara. Tidak akan lari kemana? Karena Tuhan memberkati orangnya, memberkati kita. Amen. Yang ketiga, janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Kalau kita pernah terima janji Tuhan, amini. Belum saatnya, tunggu, gak apa-apa. Sabar, tunggu aja. Karena waktunya kadang beda dan Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Kalau belum pernah terima janji Tuhan, ambil janji Tuhan. Ambil aja lewat Alkitab kita, ada begitu banyak janji Tuhan. Ambil, Tuhan pasti memberkati kita. Karena janji Tuhan seperti fajar tadi. Bapak, aku berdoa buat setiap Bapak Ibu di GPI Kristus Sejati. Firman ini bukan cuma firman yang biasa, tapi aku berdoa menjadi rema buat setiap kami. Ketika kami keluar meninggalkan tempat ini, aku percaya perbuatan ajaib terjadi dalam hidup kami. Mujizat
satu demi satu terjadi dalam hidup kami. Apa yang kami doakan satu persatu mulai terjadi. Kami percaya Tuhan, malaikat-Mu tidak akan pernah salah dalam mengirimkan berkat itu. Ada yang aku berdoa, aku mengklaim setiap berkat yang menjadi milik kami ambil di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada siapapun atau seorang pun yang bisa mengalihkan atau mengambil. Bahkan iblis pun tidak bisa mencuri Tuhan. Terima kasih, aku memberkati GBI Kristus Sejati Tuhan. Yang memberkati Bapak Pendeta Denny dan sekeluarga. Apa yang menjadi kerinduan hatinya buat setiap sama rekan-rekan pelayanan Bapak Ibu di tempat ini, seluruh pengurus. Kalau mereka ingin tempat yang baru yang lebih besar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena aku tahu kepentingan adalah kepentingan akan jiwa-jiwa. Kepentingan jiwa-jiwa perlu untuk kota Kerawang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa-apa mungkin boleh selesai. Tapi aku berdoa Roh Kudus terus berikan kami insight, terus berikan kami hikmat, terus berbicara buat setiap kami sepanjang hari ini bahkan sampai besok juga, untuk kami melakukan apa yang harus kami kerjakan. Untuk kami boleh tahu apa yang tidak kami tahu saat ini, tapi ingin kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kau berbicara, kau memberkati. Aku berdoa kesaksian demi kesaksian akan kami dengar di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Kamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali lagi, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebuah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik saudara, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Yang bertugas saya persilahkan. Ya, shalom. Jemaat GBI Kristus Sejati yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada beberapa info dan aktivitas gereja sepekan, tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Edwin. Makasih Pak untuk firman yang luar biasa. Firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih untuk WL Singer, keyboard kita, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lalu Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat tetap dapat menghubungi Bapak Yono. Tapi selain itu Bapak Yono ada yang membantu. Kita sudah memiliki seorang full timer. Jadi beban Ko Yono mungkin lebih berkurang Pak Yono. Saya perkenalkan Bapak Ali Santana yang ini ya. Jadi Bapak Ibu yang itu beberapa dapat menghubungi full timer. Lalu kegiatan lainnya, Gembala rencana akan membuka kelas pemahaman Alkitab dimulai bulan Juli ini Pak, Jumat minggu ketiga dan keempat jam 7 malam Pak ya, di tempat ini ya Pak. Bapak Ibu yang antusias, ini PA didaftar dan dikoordinir Bapak Markus ya. Demikian pengumuman dan info gereja sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara,
Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Saya sama angkat pujian. Daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menyertai dan memelihara saudara mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya minta waktu sebentar, 3 menit. Silakan duduk, minta waktu 3 menit. Saudara, saya putuskan mulai Jumat ketiga dan Jumat keempat berturut-turut setiap bulannya kita adakan pendalaman Alkitab. Penting sekali untuk pendalaman Alkitab, karena tanpa kita memahami dan mengerti firman Tuhan, kita nggak akan pernah bisa menjadi pelaku firman. Oleh sebab itu kita perlu belajar dan belajar firman Tuhan. Nah, saya memulai dari doktrin Roh Kudus. Kenapa saya memulai dari doktrin Roh Kudus? Bukan dari doktrin Allah, bukan dari doktrin Kristus, tapi mulai dari pribadi Allah yang ketiga, yaitu doktrin Roh Kudus. Sebab dari doktrin Roh Kudus inilah kita akan terus nanti kita melihat
karya Roh Kudus itu terjadi karena atas rencana Allah. Karya Roh Kudus itu bisa terjadi, bisa bekerja karena rencana Allah. Dan Roh Kuduslah yang menggenapi rencana Allah. Yesus yang menjadi pelakunya, saudara. Dan Roh Kudus yang menggenapi. Dan ini berhubungan dengan keselamatan, ya, dengan semua janji Tuhan yang dikatakan firman Tuhan tadi. Semua itu tidak akan pernah terrealisasi kalau Roh Kudus tidak bersama kita. Kita perlu belajar Roh Kudus. Nah, dari doktrin Roh Kudus ini memerlukan pertemuan kurang lebih bisa 8 jam waktunya, saudara. Dan kalau 1 jam berarti 8 kali pertemuan. Nah, setelah itu masuk ke doktrin Allah. Doktrin Allah. Nah, di dalam doktrin Allah nanti kita bahas tentang siapa Bapa, siapa Yesus, siapa Roh Kudus. Di dalam doktrin Allah. Dan setelah itu kita masuk lagi ke doktrin keselamatan. Terus doktrin gereja. Terus doktrin eskatologi. Ini semua menjadi dasar kekristenan kita. Supaya kita ngerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Dan tidak salah menafsirkan firman Tuhan. Tidak salah memahami firman Tuhan. Kalau kita udah belajar, kita ngerti. Contoh, saudara. Contoh ya. Kalau kita punya anak, kita tentu semua punya anak ya. Ketika anak kita bisa sekolah kelas 1 SD misalnya. Lalu diajar perkalian. 2 kali 2 berapa? Lalu anak kita bilang 5. 2 kali 2 berapa? 8. Kira-kira kita diem apa tidak? Tidak. Kita kasih tahu, betul nggak? Bahwa 2 kali 2 adalah 4. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Ada banyak firman Tuhan yang ditafsirkan salah, saudara. Kita perlu belajar firman Tuhan dengan benar. Sehingga ketika kita belajar dengan benar, kita akan bisa memahami firman Tuhan dengan benar. Dan kita akan melakukan firman Tuhan dengan benar. Seperti itu, saudara. Ayo kita belajar. Dan di sini belajar tidak bayar, bebas, free. Berbeda dengan saya ketika saya kuliah, itu biayanya mahal, saudara. Biayanya mahal sekali, dan itu pakai uang pribadi saya. Dan saya mau bagikan secara gratis. Saya rindu jemaat ikut semua belajar firman Tuhan. Supaya kita kuat dan bertumbuh. Sebab tanpa pengetahuan firman Tuhan yang benar, rohani kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Dan firman Tuhan yang benar akan menopang iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pulang, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Segala yang ada
Kau ciptakan karyamu sungguh tiada tandingan.